Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami yaitu kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang desain kurikulum terpadu. Di sini kami membagi menjadi 6 poin. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran terpadu, yang kedua karakteristik pembelajaran terpadu yang akan disampaikan oleh Panji Ardiansyah. Kemudian yang ketiga model-model pembelajaran terpadu, yang keempat peranan pembelajaran terpadu yang akan disampaikan oleh Siti Nurmalasari, dan yang kelima kelebihan dan kekurangan pembelajaran terpadu, yang keenam manfaat pembelajaran terpadu yang akan disampaikan oleh Mei Johorul Maknun. Langsung saja kepadanya, disilahkan. Pokok bahasan desain kurikulum integrate atau kurikulum terpadu meliputi pengertian pembelajaran terpadu, karakteristik pembelajaran terpadu, model-model pembelajaran terpadu, peranan pembelajaran terpadu, kelebihan dan kekurangan pembelajaran terpadu, serta manfaat pembelajaran terpadu. Oke teman-teman, pembahasan yang pertama yaitu pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Bermakna di sini memberikan arti bahwa pembelajaran terpadu, siswa akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari. Melalui apa? Melalui pengalaman langsung dan nyata yang berhubungan antar konsep dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Beberapa pengertian dari pembelajaran terpadu yang dikemukakan oleh beberapa pakar pembelajaran terpadu diantara 1. Menurut Cohen dan Maynon 1992 dan Brand 1991, terdapat 3 kemungkinan variasi pembelajaran terpadu yang berkenaan dengan pendidikan yang dilakukan atau yang dilaksanakan dalam suasana pendidikan progresif, yaitu kurikulum terpadu integrate kurikulum, hari terpadu integrate day, dan pembelajaran terpadu integrate learning. Kurikulum terpadu adalah kegiatan menata keterpaduan berbagai materi mata pelajaran melalui suatu lintas bidang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna, sehingga batas antara berbagai bidang studi tidaklah ketat atau boleh dikatakan tidak ada. Menurut 1. Menurut Cohen dan Maynon 1992 dan Brand 1991, terdapat 3 kemungkinan variasi pembelajaran terpadu yang berkenaan dengan pendidikan yang dilakukan atau yang dilaksanakan dalam suasana pendidikan progresif, yaitu kurikulum terpadu integrate kurikulum, hari terpadu integrate day, dan pembelajaran terpadu integrate learning. Kurikulum terpadu adalah kegiatan menata keterpaduan berbagai materi mata pelajaran melalui suatu lintas bidang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna, sehingga batas antara berbagai bidang studi tidaklah ketat atau boleh dikatakan tidak ada. Menurut Prabowo tahun 2000 halaman 2, pembelajaran terpadu adalah suatu proses pembelajaran dengan melibatkan atau mengaitkan berbagai bidang studi. Dan ada 2 pengertian yang perlu dikemukakan untuk menghilangkan kerancuan dari pengertian pembelajaran terpadu di atas, yaitu konsep pembelajaran terpadu dan IPA terpadu. Menurut Prabowo lagi, pembelajaran terpadu merupakan pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi. Pendekatan belajar mengajar seperti ini diharapkan akan dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak didik kita.
Arti bermakna di sini dikarenakan dalam pembelajaran terpadu diharapkan anak akan memperoleh pemahaman terhadap konsep-konsep yang mereka pelajari dengan melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Pokok bahasan selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran terpadu. Sebagai suatu proses, pembelajaran terpadu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak. Yang kedua, menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Selanjutnya, belajar melalui pengalaman langsung dan lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. Yang terakhir, syarat dengan muatan keterkaitan. Pokok bahasan selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran terpadu. Sebagai suatu proses, pembelajaran terpadu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak. Yang kedua, menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Selanjutnya, belajar melalui pengalaman langsung dan lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. Yang terakhir, syarat dengan muatan keterkaitan. Selanjutnya yaitu poin ketiga mengenai model-model pembelajaran terpadu. Di sini terdapat 10 model menurut Fogarty pada tahun 1991 berdasarkan dari sifat materi dan cara memadukan konsep, keterampilan, dan unit tematisnya, maka terdapat 10 model pembelajaran terpadu. Dari ke-10 model pembelajaran yang dikemukakan oleh Fogarty, hanya 3 model yang digunakan pada kurikulum PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar, yaitu Connected Model, Web-based Model, dan Integrated Model. Selanjutnya yaitu model yang pertama namanya disebut model terpisah atau fragmented, yaitu berbagai disiplin ilmu yang berbeda dan saling terpisah dengan memiliki kelebihan adanya kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam suatu mata pelajaran, sehingga ia memiliki kelemahan yaitu hubungan menjadi tidak jelas dan lebih sedikit dalam proses transfer pembelajaran. Yang kedua yaitu keterkaitan atau keterhubungan atau connected, yaitu topik-topik dalam suatu disiplin ilmu yang berhubungan satu sama lain, jadi mereka saling berkaitan dengan memiliki konsep yang saling terhubung, mengarah pada pengulangan atau review, rekonseptualisasi, dan asimilasi gagasan-gagasan dalam suatu disiplin ilmu. Sehingga yang memiliki kelemahan yaitu disiplin ilmu tidak berkaitan, sehingga konten tetap terfokus pada suatu disiplin ilmu. Untuk selanjutnya yaitu model pembelajaran berbentuk sarang atau kumpulan atau disebut dengan nested, yaitu keterampilan sosial, berpikir, dan konten yang dicapai di dalam suatu mata pelajaran, sehingga ia dapat memberi perhatian pada berbagai mata pelajaran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan dan memperkaya serta memperluas pembelajaran. Akan tetapi, pelajar dapat menjadi bingung dan kehilangan arah mengenai konsep utama dari suatu kegiatan atau pelajaran yang diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu model dalam suatu rangkaian atau sequence, yaitu persamaan-persamaan yang diajarkan secara bersamaan meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda, sehingga dapat memfasilitasi transfer pembelajaran melintasi beberapa mata pelajaran. Tetapi dalam kelemahannya terdapat kolaborasi yang terus-menerus dan kelenturan atau fleksibilitas yang tinggi karena guru memiliki lebih sedikit otonomi untuk mengurutkan atau merancang suatu kurikulum.
Selanjutnya yaitu model pembelajaran bentuk jaring, laba-laba atau disebut dengan Webbed, merupakan pengajaran tematis dengan menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran, sehingga dapat memotivasi murid membantu dan melihat berhubungan antara gagasan. Dengan kelemahan, tema yang digunakan harus dipilih baik-baik secara selektif dan disesuaikan agar bisa relevan. Selanjutnya yaitu dalam satu alur atau trident, yaitu keterampilan sosial berpikir, berbagai jenis kecerdasan keterampilan belajar yang direntangkan melalui berbagai disiplin, sehingga murid mempelajari mereka belajar memfasilitas transfer pembelajaran selanjutnya. Dengan kelemahan, disiplin ilmu yang bersangkutan tetap terpisah satu sama lain. Selanjutnya yaitu peranan pembelajaran terpadu, atau yang dimaksud di sini yaitu implementasi atau penerapan dalam kegiatan yang sebenarnya di lingkungan sekolah. Semisal yaitu tema yang diberikan adalah pembelajaran dengan tema pasar, maka siswa akan diminta untuk melakukan kegiatan apa saja yang dilakukan di pasar tersebut. Untuk selanjutnya yaitu peranan pembelajaran terpadu. Di sini terdapat 4 poin. Poin pertama yaitu guru sebagai fasilitator. Yang dimaksud fasilitator di sini adalah guru sebagai tempat untuk menyediakan bagaimana siswa itu dapat berkreasi, dapat belajar dengan sebenar-benarnya. Yang poin kedua yaitu guru sebagai motivator, yaitu sebagai pendukung dalam kegiatan pembelajaran terpadu khususnya ini, sehingga siswa dapat memacu kesemangatnya dalam kegiatan belajar. Untuk poin yang ketiga yaitu guru sebagai perencana, yaitu di sini guru diposisikan sebagai untuk merencanakan atau menjadwalkan, menyusun kegiatan apa saja, langkah apa saja yang akan nanti dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk yang poin keempat yaitu guru sebagai evaluator. Di sini yang dimaksud guru sebagai evaluator adalah guru sebagai orang yang menguji atau mengevaluasi hasil kita belajar, sehingga kita bisa mengetahui seberapa mana kita memahami materi yang diberikan oleh guru, sehingga guru dapat menambahkan apa yang kita belum pahami dan apa yang sudah kita pahami, sehingga dengan begitu guru dapat mencapai tujuan dalam kegiatan belajar mengajar tersebut sesuai dengan tujuan awal yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu kelebihan pembelajaran terpadu. Materi pelajaran menjadi dekat dengan kehidupan anak sehingga anak dengan mudah memahami sekaligus melakukannya. Kemudian, siswa juga dengan mudah dapat mengaitkan hubungan materi pelajaran di mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Kemudian, dengan bekerja dalam kelompok, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan belajarnya dengan aspek afektif dan psikomotor selain aspek kognitif. Selanjutnya yaitu pembelajaran terpadu mengakomodir jenis kecerdasan siswa. Kemudian, dengan pendekatan pembelajaran terpadu, guru dapat dengan mudah menggunakan belajar siswa aktif sebagai metode pembelajaran.
Selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu anak mengeksplorasi dan mengekspresikan pengetahuan dan keterampilannya melalui berbagai kegiatan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman anak secara komprehensif atau menyeluruh. Yang ketiga, meningkatkan kecakapan berpikir anak. Yang keempat, bahan topik yang tertuang di dalam mata pelajaran mempunyai keterkaitan konsep dengan yang dipelajari siswa. Kemudian yang kelima, pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memanfaatkan keterampilan yang dikembangkan dari mempelajari keterkaitan antar mata pelajaran. Yang keenam, pembelajaran terpadu melatih siswa untuk semakin banyak membuat hubungan inter atau antar mata pelajaran, sehingga siswa mampu memproses informasi dengan cara yang sesuai daya pikir dan memungkinkan berkembangnya jaringan konsep-konsep. Yang ketujuh, daya ingat terhadap materi yang dipelajari siswa dapat ditingkatkan dengan jalan memberikan topik-topik dalam berbagai ragam situasi dan berbagai ragam kondisi. Yang kedelapan, dalam pembelajaran terpadu, transfer pembelajaran dapat mudah terjadi bila situasi pembelajaran dekat dengan situasi kehidupan nyata. Yang kesembilan, meningkatkan interaksi sosial anak dan meningkatkan profesionalisme guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada yang bertanya, silakan. Dan atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.